ربنا ومرضانا ونرزقنا اللهم ربنا ربنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه لنا فتوجد المغفرة وتوب كل دعوة شفاء وفي قديم ويمر علينا بالحسنى والزيادة الآدمية والدنيا الصالحة والآخرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Ya karena punya وقال أبو الدرداء من هوان الدنيا على الله أنه لا يوصل له إلا بها ولا ينال ما عنده إلا بتركها. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, Yazidin di antara hinanya dunia, artinya hal yang menunjukkan kehinaan dunia itu atas Allah Ta'ala, yaitu bahwasanya tidak dilakukan perbuatan maksiat kepada Allah itu kecuali di dunia. Dan tiada didapat apa yang ada di sisi Allah itu berupa kebaikan kemuliaan yang ada di sisi Allah itu tidak bisa didapat kecuali dengan meninggalkan dunia. Nah ini jadi di dunia ini ya tempatnya enggak ada bagus saja, yang bagus-bagus tidak ada, gitu, karena yang seberbujurannya bagus. Nah, kenikmatan pun di dunia ini gak ada murni nikmat, itu kan pasti bercampur dengan kesakitan. Itu makanan misalnya nyaman, nah ini ujung-ujungnya sakit parut ya, nah, itu artinya ada aja yang sakitnya itu gak ada yang berbujuran nikmat nyaman, tidak ada di dunia ini. Wa bidzalika qila idam idam tahana dunya li baitin takasyabat lahu an adwin bisyabi sadiqi. Nah apabila idam tuhina dunia, apabila seseorang diuji di dunia ini, atau idam tahanan dunia, apabila dunia ini menguji li baitin bagi satu tempat takasyabat lahu an adwin bisyabi sadiqi, maka dunia itu akan membukakan bagi tempat itu, bagi rumah itu tentang musuh yang berpakaian seperti teman. Nah ini maksudnya ya kan, dunia ini kayak apa aja kadang-kadang lah musuh itu sebenarnya, tapi kayaknya model kayak kawan, pakaiannya kayak kawan, ini maksudnya modelnya kayak kawan, tapi sebenarnya itu adalah musuh. Ini kehidupan dunia, nah kadang-kadang seperti itu. Wa qilayatan yara kidal laili masruran bi awwalihi innal hawadisaka yatrukna ashara. Abdal qurunul lati kanat mun'imatan jadi dina iqbalan wa idbara kam qad abadat suruqu dhahri min
malikin kad kana fid dahri nafa'an nifa'an wa dirara ya man yu'aniku dunyan la baqa'a lahu yumsi wa yusbihu fi dunyahu sibara hal tarakta min ad-dunya muhanaqatan hatta tuhanika fil firdausi abkara in kunta tabgi jinanal khuldi taskunuha fayambagi laka alla ta'manan nar. Nawai orang yang tidur di malam hari dalam keadaan gembira di awalnya. Sesungguhnya segala kejadian atau bencana itu bisa saja datang di waktu sahur. Nah maka waktu itu akan menghancurkan sesuatu yang asalnya nikmat. Karul hadidina iqbalan wa idbara, karul hadidina iqbalan wa idbara. Nah seperti pagar jadi dina iqbalan wa idbara. Nah ini berulang kali datang perkara-perkara baru. Itu silih berganti datang dan perginya. Berapa banyak kejadian di dalam tahun itu menampakkan min mulkin daripada satu kekuasaan tatkala dari nifaan wa dirara min milkin dari satu kepemilikan yang adalah dahulunya di dalam tahun itu bisa memberi manfaat, bisa juga memberi mudarat. Nah, jadi kita berisian apa kan? Kadang-kadang manfaat, kadang-kadang justru jadi mudarat. Wahai orang yang meragap dunia, nah, maksudnya yang pisit benar mengikuti dunia lah bapak malahu yang sebenarnya dunia itu tidak ada yang abadi. Yumsi wa yusbihu di sore hari di pagi hari di dunia musibara. Ia pada dunianya si para itu kosong, tidak dapat apa-apa. Apakah engkau tiada meninggalkan daripada dunia itu akan meragapnya, mengikutinya sehingga bila engkau meninggalkan meragap dunia ini, nanti engkau akan di surga Firdaus meragap akan bidadari-bidadari yang bujang-bujang. Apabila engkau mencari surga yang abadi, yang akan engkau tempati, maka sepantasnya lah bagimu agar tiada aman dari api neraka. Nah, jadi menghendak dapat surga yang abadi di dunia ini kita mesti ada rasa takut dari api neraka sehingga berhati-hatilah jangan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ancamannya itu masuk neraka. Wa qala Abu Muhammad Al-Bahili radhiyallahu anhu lama bahasa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lama Bu Isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam atat iblis junuduhu faqalu qad Bu Isa nabiyyun wa ukhrijat ummatun qala yuhibbuna dunya qalu na'am qala la in kana yuhibbuna dunya ma ubali illa alla ya'budul awsan wa innama aghdau alaihim innama aghdau alaihim wa aruhu bisalasin akhdil ma min ghairi haqqihi wa infaqihi bi ghairi haqqihi wa imsakihi an haqqihi wa syarrukulhu min hada naba. Dan berkata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, manakala diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini diutus diangkat menjadi rasul, nah maka datanglah kepada iblis bala tentaranya, syaitan-syaitan ini datang kepada iblis bosnya. Nah lalu para syaitan ini berkata, ujarnya telah diutus seorang nabi dan telah dikeluarkan satu umat terbaiklah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ini. Nah lalu ujar iblis, ujar bosnya ini, apakah mereka itu cinta lawan dunia?
Nantinya umatnya Nabi itu cinta lawan dunia. Nah ujar setan-setan itu menjawab, inggih mereka cinta lawan dunia. Nah ujar iblis, jikalau mereka mencintai dunia, aku pada peduli, tidak ada masalah. Artinya, sebenarnya sudah banyak cinta lawan dunia ini nyaman benar dikendalikan. Ujar iblis. Illa alla ya'budul ausan. Nah kecuali lah satu mungkin karena keimanan mereka, mereka tidak mau lagi menyembah patung dan berhala. Nah hanya saja, nah, ujar iblis ini, aku pagi-pagi dan sore-sore atas mereka itu tiga hal aja yang penting. Biarnya pada menyembah patung dan berhala, yang penting tiga hal aja. Kalau sudah cinta lawan dunia, yang pertama mengambil harta dari jalan yang tidak benar. Nah jadi itu bilanya sudah itu terlalu cinta lawan dunia, ini kadang-kadang ada peduli lagi halal haram ini sikapnya terus. Nah ini sudah masuk dalam perangkap setan, perangkap iblis. Nah yang kedua ujar iblis, ya kan aku berusaha ini membujuk mereka agar menggunakan harta itu bukan pada tempat yang benar. Nah jadi bila urusan fisabilillah ini lah, ya kan sumbangan gasan masjid kan, sumbangan gasan pesantren, gasan madrasah ngalih benar. Tapi bila mendatangkan artis ibu kota, mampu aja 2 juta menyumbang. Nah ini ngarannya menggunakan harta kada benar. Nah ini sudah masuk perangkap iblis juga. Wa yumsakihi an haqqihi. Nah yang ketiga ajar iblis, ya kan? Ia menahan harta itu dari yang hak yang sebenarnya, yang seharusnya ya kan dia keluarkan sebagian harta itu untuk zakat ya, untuk infak sedekah, yang benar ini kadang ditahannya. Nah ini pun masuk perangkap iblis. Ini tiga itu aja. Yang pertama dapat harta jalan yang kada benar, yang kedua menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Nah yang ketiga menahan harta bukan menahan yang benar. Nah ini bila tiga itu wasyarruhu min hadanaba. Nah maka kejahatan ujar iblis dari tiga ini naba terbitnya segala kejahatan itu dari tiga hal itu. Nah jadi ini iblis seorang yang membuka rahasia. Nah, inilah. Wa qala rajulun li aliyin karamallahu wajhahu ya amiral mu'minin sifli dunya qala wa ma asifu laka min dari man sahabiha min darin man sahabiha sakam wa man amana biha nadim wa man iftaqara biha hazan wa man istaghna biha uqtutin fi halalihal hisab wa fi haramihal iqab wa fi mutasyabihiha itab. Nah berkata seorang laki-laki kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah ujarnya, wahai Amirul Mukminin. Nah jadi gelar khalifah itu lah yang bergelar Amirul Mukminin itu sebenarnya mulai Sayyidina Umar, Utsman dan Ali. Nah adapun Abu Bakar itu sebenarnya gelarnya Khalifah Rasulullah. Nah itulah yang benar. Cuma kita rancak tarawih Amirul Mukminin semuanya empat. Ya rancak tarawih itu. Nah sebenarnya Abu Bakar itu kadang-kadang di zaman Abu Bakar orang memberi gelar kepada Abu Bakar itu Amirul Mukminin tidak ada lah. Itu yang ada mulai Sayyidina Umar, sehingga orang pertama bergelar Amirul Mukminin itu adalah Sayyidina Umar. Adapun Abu Bakar itu gelarnya Khalifah Rasulullah. Ya sebenarnya kalau secara diterjemahkan cocok ya banglah Abu Bakar disebut Amirul Mukminin karena Amirul Mukminin itu
pemimpin orang beriman. Nah, cuma masalahnya di zaman Abu Bakar ada orang menggelar Abu Bakar itu dengan Amirul Mukminin meskipun beliau pemimpin umat Islam kala itu. Nah, kalau mulai Umar baru bergelar Amirul Mukminin. Nah, Utsman dan Ali itu gelarnya Amirul Mukminin. Nah, jadi ujar orang laki-laki ini mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, siflid dunia, tolong gambarkan kepadaku dunia. Nah, ini jelaskan kepadaku tentang dunia itu gambarannya kayak apa. Nah, ujar Sayyidina Ali, wa masifulaka min darin. Apa yang mesti kugambarkan kepadamu dari satu negeri mensaha pihak sakama, orang yang sehat di negeri itu di dunia ini tetap garing juga. Banyak macamnya, ya kan? Awak sehat, duitnya garing. Ada juga ya. Jadi ya tadi kadada nang murni sehat bujur itu ada lah. Orang di dunia ini pasti pernah garing. Wa man amana biha nadim, dan siapa yang aman di dunia ini nanti akan menyesal. Ini aman gak ada takutannya lawan Allah Ta'ala di dunia ini. Nah, ini di akhirat kita pasti menyesal. Wa man ibtaqara biha hazan, dan siapa yang fakir di dunia ini dia pasti sedih. Nah, maka semua kita ini fakir aja. Nah, cuma kefakiran itu mestinya cuma kepada Allah. Arti fakir itu menghajatkan, membutuhkan. Nah, hendaknya yang kita hajatkan, kita butuhkan itu Allah Ta'ala aja. Karena capnya di Quran itu, ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Antumul fuqara ilallah, wahai sekalian manusia, ini kadada pengecualian. Nah, semua manusia, wahai sekalian manusia, kalian itu adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Nah, kalau kita fakir kepada Allah ini bagus, memang disuruh itulah. Nah, cuma kalau kita ini merasa fakir, maksudnya fakir harta, nah ini kan tidak baik. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan kesedihan. Nah, kita disuruh kalau urusan harta, itu disuruh itu selalu merasa cukup aja dengan apa yang ada. Nah, dicukup-cukupakan itu perasaan di dalam hati. Kenapa? Karena bila kita selalu merasa kurang, itu akan menyebabkan kesedihan. Wa man istaghna biha ututina, dan siapa yang sugih di dunia ini akan diuji, difitnah. Artinya dapat fitnah, dapat ujian. Macam-macam lagi hidup miskin ini mahanya sugih nyaman benar aja. Ya kan, sekali sugih mau juga kepala. Apa keluarga datang, saya hendak minta duit, saya hendak berhutang. Macam-macamnya samanya pada maut juga. Nah, pokoknya di dunia ini kadada orang yang bujur-bujur nikmat murni nang kada bercampur lawan kesusahan, tidak ada. Fi halal hisab. Nah, dunia itu nang halal akan menjadi hisab kita. Nah, jadi hisab itu akan diperhitungkan, diperiksa. Maka umurnya banyak, lawas berarti pemeriksaannya. Nah, makanya dunia itu sadang-sadangnya jangan terlalu kebanyakan bisi. Wa bi haramihal iqab, dan dunia yang haram itu akan menjadi sebab siksa. Amalnya nang haram menjadi siksa. Wa bi mutasyabiha al-itab, dan pada dunia yang syubhat adalah yang antara halal lawan haram.
Hanya memang ada istilah antara ini. Nabi mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Jadi Nabi, yang halal itu jelas, halal itu artinya di Quran, di hadis nyata halal itu sudah berarti halal. Yang haram pun yang jelas haramnya, artinya di Quran, di hadis itu mengatakan haram lah. Nah, ada antara halal dan haram itu perkara-perkara yang sama. Artinya di Quran tuh, di hadis kan ada penjelasannya apakah itu halal atau apakah itu haram. Nah, maka itu kalau kita mengambil yang syubhat ini, paling kata itu akan menjadi kitab dicela nantilah. Kenapa kita mengambil itu? Nah, sehingga Nabi SAW itu menganjurkan urusan yang syubhat yang kada jelas ini itu untuk ditinggalkan. Nah, makanya di Abri, di Landasan Ulin itu dapatnya ini lah. Apa tulisannya, ragu-ragu lebih baik kembali. Ada tulisannya itu di Abri, Landasan Ulin, lihat dulu. Nah, itu sesuai dengan tuntunan agama. Jadi kalau ragu-ragu itu kembali, maksudnya lebih baik tidak usah diambil, tidak usah digawi, ragu-ragu. Wa qila lahu dzalika marratan ukhra faqala utawilu am uqassiru faqala halaluha hisabun haramuha adzabun. Dan ditanya orang Sayyidina Ali kali lain lah, artinya kesempatan lain, ditakuni orang lagi tentang dunia itu, maka ujar Sayyidin hendak jawaban yang panjang kan, hendak jawaban yang handap. Nah, rupanya orang ini kada menjawabnya panjang nang handap, nah dijawab Sayyidin nang handap jagen. Nah, itu halaluha hisabun haramuha adzabun. Jadi dunia itu nang halalnya jadi hisab, nang haramnya jadi adab. Nah, itu aja nang handap ringkasnya. Yang Sayyidina Ali inilah terkenal orang yang alim sekali. Nah, maka banyak sekali lah menunjukkan kecerdasan Sayyidina Ali itu dalam kejadian-kejadian. Nah, memang Nabi tidak salah mengatakan, ya Nabi ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, aku ini kotanya ilmu, Ali gudangnya ilmu, Ali itu pintu gudangnya. Nah, ilmu apa aja lah Sayyidina Ali ini menguasai. Nah, sehingga ada dulu orang yang memuji kealiman Sayyidina Ali. Nah, jadi datang Saikung dan Sayyidina Ali bertakun, mana baiknya ilmu dibandingkan harta? Ini pertanyaannya. Jawaban Sayyidina Ali, ilmu lebih baik dari harta. Alasannya ini. Datang lagi, yang kedua, takun lagi. Pertanyaannya sama, mana baiknya ilmu lawan harta? Tetap ilmu lebih baik daripada harta. Cuma alasannya beda lawan yang pertama tadi jawabannya. Nah, sampai puluhan orang bertanya, pertanyaannya sama, jawabannya pun sama, tapi alasannya yang berbeda-beda. Nah, ini menunjukkan kedalaman ilmunya. Ini menurut orang menjawabnya 2-3 itu orang menakuni pertanyaannya sama, jawabannya lain-lain. Nah, ini berarti bapak menjawab yang pertama tadi. Ya. Nah, atau misalnya jawabannya sama, nah itu juga alasannya pun sama. Nah, berarti batas ilmunya tuh seitu aja. Nah, Sayyidina Ali ini macam-macam alasannya. Ilmu lebih baik daripada harta. Alasannya karena ilmu itu apabila diberiakan lawan orang berbanyak, kalau harta diberiakan lawan orang berkurang. Itu salah satunya. Nah, kita bisa duit misalnya 1 juta. Ya kan? Nah, kita beriakan 0,5 juta, sisanya 0,5 juta aja lagi.
Tapi bila ilmu kita beriakan, kita lajari lawan orang, bertambah banyaknya. Itu alasan. Nah, kemudian ada lagi alasannya. Kenapa ilmu lebih baik daripada harta? Karena ilmu menjaga engkau, sementara harta ikam menjaganya. Ya, biar biasian jukung 10 puting hari hujan malam pada karuan guring menimba itu aja. Nah, coba ilmu orang berilmu akan terjaga. Nah, jadi macam-macam. Nah, kemudian ada lagi alasannya al ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Nah, kalau ilmu itu menjadi hakim, sementara harta ini yang dipermasalahkan dalam pengadilan. Kan orang pengadilan itu biasa diantaranya yang banyak ini masalah harta. Nang memutuskan itu apa? Ilmu. Nah, jadi macam-macam alasannya itulah. Nah, ini menunjukkan kedalaman ilmu Sayyidina Ali. Nah, ada juga kisah di zaman Sayyidina Ali itulah. Ada seorang pendeta Yahudi. Nah, pendeta Yahudi ini itu bingung dia mencari angka yang selalu habis dibagi dengan angka berapapun. Dibagi 1 habis, dibagi 2 habis, dibagi 3 habis juga, dibagi 4 habis juga, dibagi 5 habis juga, dibagi 6 habis juga, dibagi 7 habis juga, dibagi 8 habis juga, dibagi 9 habis juga, dibagi 10 habis juga. Pokoknya mulai 1 sampai 10 itu angka itu habis dibagi. Ketawanya memikirkan itu. Sehingga akhirnya pendeta ini mengirim muridnya supaya datang ke Madinah. Takunin di sana orang yang bergelar pintu ilmu. Nah, akhirnya datang murid pendeta ini datang ke sana bertakun. Nah, tugasnya apa? Menakun-nakan angka yang bisa dibagi semua itu lah, dibagi mulai 1 sampai 9 sampai 10 tuh habis harus. Nah, akhirnya bertakun si muridnya tadi, mana ini orang yang bergelar pintu ilmu. Oh, jadi orang ini berarti Sayyidina Ali. Kamu akan Sayyidina Ali bertakun. Apa angka itu? Ujar Sayyidina Ali mudah sekali menjawab. Seminggu itu berapa hari? 7. Sebulan itu berapa? 30 hari. Nah, kemudian setahun itu berapa bulan? 12. Nah, maka jawabannya 7 kali 30 kali 12. Berapa angkanya? 2520. Itu bagi berapa aja pasti habis. Ini bagian tes di rumah ini, jangan di sini mentesnya kelawasan. Nurun nggak ada tahu aja ini Sayyidina Ali madahan ini lah. Nah, padahal bahari kadang-kadang istilah belajar matematika tidak ada lah. Dan ini sangat mudah dijawab oleh Sayyidina Ali. Kalau emang hadang minta tempo misalnya 2 hari dulu ada, mbahnya bertamu bertakun tuh langsungnya dijawab Sayyidina Ali gitu. Jadi 7 kali 30 kali 12. Berapa angkanya? Bagi aja, bagi 1 nyata penghabis saudara, bagi 2 habis juga, ya kan, bagi 3 habis juga, bagi 4 habis juga, bagi 5 habis juga. Jadi 6 bersisa adalah masuk Islam langsung itu bertakun ini ya. Soalnya gurunya aja pusing mencari angka itu. Wa qala Malik bin Dinar ittaqus saharata fa innaha tasharu qulubal ulama yani ad-dunya.
ittaqus saharata fa innaha tasharu qulubal ulama yani artinya. Nah, berkata Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini tabi'in, nah, ini tetapi umurnya ta'anum daripada Hasan Basri. Hasan Basri ini tabi'in juga cuma tetua lah. Nah, Malik bin Dinar ini tabi'in juga sempat artinya belajar lawan sahabat. Nah, cuma umurnya ta'anum ya, umuran Muhammad bin Wasi, Malik bin Dinar ini. Nah, sehingga ada kisah kan ketika Rabi'atul Adawiyah, ini seorang perempuan itu pelacur rasanya jablay, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka kemudian menjadi wali. Nah ini orangnya memang bungas adalah, maka ulama-ulama di zaman itu masing-masing melamar Rabi'atul Adawiyah. Hasan termasuk Hasan Basri, termasuk Malik bin Dinar. Nah sehingga dalam kisah itu Hasan Basri ini tua. Nah dari ujar Hasan Basri ini asa kalah nyata. Ini tanum musuh nih kan, saingan tanum ya Malik bin Dinar. Itu menunjukkan bahwa Malik bin Dinar ini jauh lebih muda dari Hasan Basri, cuma sejaman ya adalah. Nah cuma akhirnya lucung semuaan. Artinya kata yang diterimanya. Nah kenapa? Karena Rabi'atul Adawiyah ini dia diberi rasa cinta kepada Allah Ta'ala yang luar biasa. Nah sehingga di hatinya ini tidak ada lagi yang lain pada Allah Ta'ala. Nah jadi ujar Malik bin Dinar, hati-hati kalian dengan penyihir hebat. Penyihir hebat, nah, itu hati-hati. Nah kenapa? Karena penyihir yang hebat ini bisa menyihir hati-hati ulama sekalipun bisa kena sihirnya, apalagi jabatnya ulama pun kadang-kadang kena sihir. Udah ulama ini kan biasa banyak amalan hizib santet perangmanya ada mampat. Tapi ini hebat benar, tukang santetnya Yazidin, ya ulama pun kena juga. Nah, apa maksudnya? Yakni dunia, maksud sihir itu dunia. Nah, dunia ini seperti tukang sihir lah, yang kadang-kadang ulama pun kena juga. Nah, makanya dunia itu lah waktu Nabi Isra Mi'raj itu kan ketemu lah lawan bebinian. Yang bungas, semua perhiasan ada. Nah, kemudian dia menyingsingkan lengan tangannya. Nah, bahasanya itu pakaian seksi, minim pakaiannya. Bungas, nah mengiau Nabi, tapi kada dihirani Nabi. Ini belum lagi bulan Isra Mi'raj nih, bulan Rajab belum lagi. Ini biasa ada kisahnya itu, ada Isra Mi'raj itu lah. Nanti ketemu lawan seorang perempuan bungas alaihi kullu zina, itu gambarannya lah yang punya perhiasan, semua perhiasan. Nah ini menunjukkan bungas. Nah ini tapi Nabi tidak menghiraukan itu. Nah Nabi ini disuruhnya menunggu, melihat kepadanya. Nanti dalam syarah Dardir itu walam yaltafit ilaiha. Ya kan? Nabi itu kadang menoleh kepada perempuan itu rasan wala ainan wala qalban. Nah, jadi kepala pada menoleh, mata pada juga jangan, hati pun tidak cenderung. Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita nih banyak benar alasan nang pada bekiau gedenya jangan-jangan tak paling-paling gitu ya. Kalau ditakut ini kenapa? Mubajir ya dari jangan. Nah, imbah itu Nabi bertakun dengan Jibril, siapa perempuan itu? Nah, ujar Jibril,
perempuan itu adalah gambaran daripada dunia. Nah, jadi dunia ini artinya model kayak bebinian bungas itu. Yang apa ngarannya merayu orang agar melihat kepadanya. Nah, makanya tadi kadang-kadang ulama pun karena rayuannya juga. Sehingga tidak sedikit ulama itulah yang di hatinya cinta juga lawan dunia. Naudzubillah. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani idza kanatil akhiratu bil qalbi ja'ati dunya tuzahimuha wa idza kanatid dunya bil qalbi lam tuzahimhal akhirah. Li'anna al-akhirata karimatun wa dunya la'imah wa hadha tasydidun 'azimun wa narju an yakuna ma dzakarahu Sayyar Ibnu Hakam sahha. Idza qala ad-dunya wal akhiratu yajtami'ani id qala ad-dunya wal akhiratu yajtami'ani bil qalbi fa ayyuhuma ghalaba kana al-akhar taba'anna. Nah, jadi berkata Abu Sulaiman ad-Darani, ini salah satu tokoh sufi lah. Ini biasa kitab-kitab tasawuf itu, nah ini banyak lah perkataan Abu Sulaiman ad-Darani ini dicantumkan. Nah, ujar Sidin, apabila akhirat itu ada dalam hati, ini tadabul akhirat masuk ke dalam hati seseorang, maka dunia akan datang bekajal. Nah, di dunia ini hakun dikajalnya tuh bang, nah, biar tadabul orang sudah dikajalnya. Tetapi apabila dunia berdahulu ada dalam hati, akhirat kada mau bekajal. Nah, inilah. Kenapa? Karena akhirat itu sesuatu yang mulia, orang mulia ini ya, tapi hakun bekajal-kajal. Nah, sementara dunia itu adalah sesuatu yang hina atau seperti orang yang hina. Nang inya itu kada peduli, kada tahu disupat, jadi kita orang yang sudah ada dikajalnya ya. Nah, inilah bahayanya dunia ini. Nah, maka wahada tasyidun azim, ini adalah ancaman yang berat lah, namanya pada hati-hati benar gitu. Nah, kenapa? Maka bilainya berhasil mengajalnya itu lah akhirat itu lalu hendak bakalah aja keluarnya. Nah, sehingga Sayyidina Ali itulah itu menggambarkan perbandingan antara dunia dan akhirat. Ujar Sayyidina Ali, dunia lawan akhirat itu seperti timur dan barat. Timur dan barat adalah, nah, sejauh apa engkau mendekat ke timur, berarti sejauh itu pula engkau menjauh dari barat. Nah, kita ini di tengah-tengah lah. Nah, sini kan anggap timur ini, barat ini lah. Bila kita berparak misalnya ke sini sapal, berarti kita menjauh dari barat itu sepal kan? Nah, itulah. Jadi apabila kita mendekat kepada akhirat, berarti kita menjauh dari dunia. Tapi sebaliknya, bila kita mendekat kepada dunia, berarti kita menjauh dari akhirat. Karenanya dunia lawan akhirat ini kada mau, ia bertolak belakang, kada mau bersatu. Gitu lah. Nah, kemudian yang kedua, Sidin mengumpamakan dunia lawan akhirat itu seperti daun timbangan. Timbangan amas bahari itu kan apa? Dua adalah inang ini pakai digital kan. Nah, ini seberapa beratlah sebalahnya, maka otomatis sebelahnya bangkat nih kan, bilanya barat ini turun ke bawah. Nah, bila nang sebelah sini turun ya ini tangkat berarti kan. Nah, itu aja bilanya akhiratnya barat, otomatis dunianya ringan. Tapi apabila dunianya barat, otomatis akhiratnya ringan. Nah, yang ketiga, Sayyidina Ali ini mengumpamakan dunia lawan akhirat itu seperti dua gelas, adalah dua wadah. Nah, ini yang satunya kosong, yang satunya hibak.
ya kan? Atau separuh-separuh bisa juga. Nah, seberapa kita banyaknya membuati kesebelah inilah, ini nang hibaknya dibuati kesebelah. Seberapa banyaknya terisi sebelah ini berarti saya itu juga kosongnya yang sebelah ini. Kurangnya adalah, nah itulah, nah itu gambaran orang cerdas sebenarnya Sayyidina Ali. Nah lalu bagaimana ada di doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berilah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kedua-duanya dipinta berarti tahu aja disatuakan kebaikan dunia akhirat itu. Ya memang kalau kebaikan dunia akhirat bisa kedua-duanya didapat. Nah kenapa? Karena kebaikan dunia itu ternyata bukan semata harta, bukan semata harta. Bahkan Hasan Basri mentafsirkan kebaikan dunia itu al ilmu wal amal, jadi ilmu wal amal, ilmu dan amal atau ibadah. Nah itulah kebaikan dunia. Jadi amun sugih aja cuma rukun Islam menjaga ada apa, sembahyang menjaga ada bisa, karena tahu ilmunya. Nah itu biar bisa duit sekian triliun, itu kada dapat kebaikan. Nah atau cuma berilmu aja, cuma ilmu nih hafal aja semua, rukun sembahyang, rukun apa hafal, cuma kada digawinya. Ya kan ada sembahyang juga. Nah ini kada dapat kebaikan dunia. Ngaran kebaikan dunia itu kedua-duanya ilmunya ada, kemudian diamalkan ya ngarannya ibadah ya sih. Soalnya muninya bisian harta aja banyak itu belum tentu jadi kebaikan lah. Bahkan kadang-kadang jadi masalah ya, maksudnya disambatakan aja lah. Inama amwalukum wa auladukum fitnah lah. Jadi harta dan anak itu menjadi fitnah. Fitnah itu menjadi ujian. Ujian itu diuji itu kada nyaman bang. Ujian yang di sekolahan ya pusing kepala. Nah, adapun kebaikan akhirat itu, nah itu sepakat ulama tafsirnya kebaikan akhirat itu adalah surga dan segala kenikmatannya. Nah itu ngaran, jadi artinya bila orang pada masuk surga di akhirat ini itu pada dapat kebaikan akhirat. Karena memang di akhirat itu dua aja adalah ada surga ada neraka. Jadi bila inya kada ada di surga berarti ada di neraka itu pasti sudah. Bila kada ada di neraka berarti ada di surga. Amun kada ada aja di neraka kada ada juga di surga kada ada juga kemana aja mengerangkut mana. Lain di dunia ini banyak tempat ya. Nggak ada di Merabahan, bisa di Banjar, bisa juga di Matapura, bisa juga di Hulu Sungai itu ya. Namun di akhirat dua aja, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Di Quran itulah sekelompok orang di surga, kelompok lain di neraka. Kadada antara di surga kadada, di neraka kadada juga. Ya memang ada surah Al-A'raf. A'raf itu artinya adalah perbatasan surga neraka. Itu ada, cuma itu sementara aja. Orang ini masuk surga kadaju, masuk neraka kadaju tengah-tengah adalah. Nah, cuma dengan syafaat dari nabi atau syafaat dari wali, syafaat dari ulama, nah bisa aja dimasukkan ke dalam surga. Cuma asal-asalnya antara karena seimbang nih antara apa? Kebaikan lawan kejahatannya. Cuma itu untuk sementara aja. Ada nang belawasan. Wa narju ayakuna ma dzakarahu Sayyar Ibnu Hakam saha. Nah ini kita berharap ujar bahwa apa yang disebutkan oleh Sayyar bin Hakam itu benar.
Itqala, kenapa? Karena Sayyidina pernah mengatakan dunia wal akhiratu dia jitamian fil qalbi, bahwa dunia akhirat itu bisa aja terkumpul di dalam hati lah, tapi payung magalaba kanal akar tabaan lahu. Nah, mana di antara keduanya itulah yang menang, maka yang satunya itu mengikut, artinya tunduk. Jadi bila akhirat nang mana, nah dunianya itu tunduk kepada akhirat. Maksudnya dunia ini akan digunakan untuk akhirat. Tetapi kalau di hati itu dunia yang menang menguasai, nang akhirat pun jadinya diniatakan biasan dunia juga. Kayak apa itu ya? Nah itu gawian-gawian akhirat tapi niatnya bisnis dunia. Karena apa? Dunia lebih menguasai di hatinya. Nah tapi kalau akhirat yang lebih menguasai, nah dunia itu akan digunakannya untuk akhirat. Wa qala Malik bin Dinar bi kadri ma tasanu li dunya yakhruju hamul akhirah min qalbik. Nah berkata Malik bin Dinar, sekedar sesuatu yang engkau sedih karena dunia, maka sekedar itulah keluarlah ini pikiran yang mementingkan akhirat dari hati. Nah jadi ini tergantung kita, misalnya kita ini sedih itu urusan dunia itu karena apa yang kita inginkan kada tercapai, atau apa yang sudah kita miliki dari dunia itu hilang, itu yang menyebabkan sedih. Itu dua saja, ya kan? Apa yang kita inginkan kada tercapai, atau apa yang sudah kita miliki hilang. Nah, misalnya, makanya kita nih urusan dunia jangan tapi terlalu tinggi benar hayalan. Bila tinggi kada tercapai sedih, jangan merenggek mencari waktu lah. Jangan mahayal harus 10 kilo kuliah. Pas 2 tahun baru kuliah sedih benar, tiwas targetnya ketinggian. Ya kan, atau bahuma ada juga lah. Bahuma targetnya kuliah 1000 balik ya tahun ini, pas 100 balik kan bebayaannya. Nah, sedih benar. Nah, jadi jangan terlalu tinggi target dunia itu karena menyebabkan sedih bila kada tercapai. Nah, atau yang kedua, maulah orang sedih itu ini sudah dimiliki dunia itu tiba-tiba hilang. Nah, itu pun sedih kalau dia cinta terhadap dunia. Nah, jadi sekedar seberapa sedihnya engkau terhadap dunia yang tidak engkau dapat atau dunia yang hilang darimu, maka sekedar itu pula lah cinta terhadap akhirat itu hilang. Nah, atau sebanyak apalah engkau berpikir yang mengisi otak dan hatimu tentang dunia, maka sekedar itu pula pikiran tentang akhirat itu hilang. Wa bi qadri ma tahsanul akhirah yakhruju hamud dunya min qalbik. Nah, ini sekedar seberapa banyaklah engkau sedih karena akhirat, maka keluarlah ya kan pikiran dunia atau keinginan dunia itu dari hati. Nah, jadi kalau kita nih urusan-urusan akhirat kita sedih lah. Nah, sama akhirat tuh misalnya kita nih kada dapat akhirat. Nah, misalnya akhirat itu kan ibadah lah, ilmu itu akhirat ya. Lalu misalnya hari itu kita ketinggalan menuntut ilmu atau ketinggalan beribadah, lalu sedih kita. Seberapa besar kesedihan itu, maka seperti itu pula kecintaan terhadap dunia keluar dari hati kita. Dan ini memang semestinya kayak itu. Nah, kita ini diutamakan urusan akhirat. Nah, meskipun kita tidak bisa meninggalkan urusan dunia, cuma dikurangi. Wa hadza tibasun mimma qalahu aliyun karamallahu wajhahu haitsu ad-dunya wal akhiratu darratani wa bi qadri ma turdi idahuma tuskitul afar.
Salah itu kelebihan tanya. Nah, jadi ini diambil pemahaman dari apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, beliau mengatakan dunia lawan akhirat itu nang kaya dua orang perempuan nang bermadu. Bermadu apa bahasanya? Orang begini dua itu. Beginian bermadu katanya. Makanya madu asli itu bila dibawa balik ke rumah pacah piring tuh iya tuh. Artinya nang saikongnya mamok. Nah, jadi nang kaya orang pemadu, dunia akhirat tuh nang kaya pemadu, jadi nah, nang laki ini sekedar seberapa banyak inya maulah salah satu dari bininya itu senang, maka sebesar itu juga nang saikungnya murka. Oh, misalnya nang anum nana bari duit banyak banar, 10 juta, senang banar nang anum, nah itu aja tuh sedihnya nang tua. Ya, karenanya dianggapnya saingan ya, kalau orang saingan itu bilang orang saikongnya senang, saikongnya mesti sedih. Nah, makanya bilangnya supaya ada saingan tambahi lagi saikong. Nah, cuma itu perbandingan. Nah, makanya tadi Sayyidina Ali ini banyak membandingkan dunia itu seperti timur dan barat, lah seperti daun timbangan itu tadi, seperti isi gelas. Nah, ini ada lagi sebuting seperti dua orang perempuan bermadu. Apa? Jadi madu kan bahasanya itu ada paham itu. Asal usul bahasa itu jadi disebut madu itu. Ya, pasti orang bola bahasa itu pasti ada hubungannya. Nah, ini belum paham lagi hubungannya. Jadi dua orang bini itu malah disebut madu itu. Nah, cuma ada di belahan dunia ini lah yang pemerintah itu justru mendukung. Kalau nggak ada madahakan kalau pindah hendak minta pindah ke sana gitu. Orang pemalu ini bahkan digaji oleh pemerintah. Nah, pas habis sananya nih, dosa diganti. Ada hendak kalau ini didengar, KTK habis gak? Habis. Sudah. Sudah jadi bagi saya. Nah, itu aja mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan itu zahir dan batin, berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan ilmu yang luas lagi bermanfaat. Kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Bisirrin Nabi wa alin Nabi wa bisirri suratil Fatihah. Iya karena saya juga saya kata surat al-mustaqim rabbana inna rabbana amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min adzabil nar wa mahdina bihi taqaddana mimma yusari'u biruka qawlatu wa lin waliyan siwa ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصى غضبنا لنا من الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله نبينا بالأمر بالإخلاص طلب العلم وبنصره وبجميع الطاعات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Nah, kemudian nih pemberitahuan insya Allah malam ini di Majelis Nurul Mustafa itu kedatangan tamu dari Abdul Maut Habib Muhammad Aidi. Nah, Sidin ini tukang syair di Majelis Habib Umar di Darul Mustafa itu biasa syair-syairnya Sidin ini lah. Nah, cuma memang Sidin mengaku lah dalam urusan ceramah ini tetapi bisa Sidin yang memang syair. Nah, cuma
Insya Allah pada bisanya orang sana harap pada kita yang bisa di sini. Nah itu aja. Mudah-mudahan kawal hadir. Allahumma sholli